diagnosisnya sendiri dari anamnesis, itu gejala utama dari CVI adalah pelebaran vena seperti telangiektasis, vena retikular, varises, edema tungkai, nyeri atau pegal atau terasa berat, dan juga perubahan warna kulit. Nah, edema berasal dari daerah perimalular, jadi dari bawah dulu dan berkembang ke tungkai dan dia bersifat piting. Selain itu, pasien juga mengeluhkan rasa tidak nyaman di kaki, kelelahan dan gatal-gatal, nyeri, kram, rasa tusuk-tusuk, dan sensasi berdenyut. Jika sudah stadium lanjut, maka akan menunjukkan lesi kulit yang pucat, atrofi dermal, hiperpigmentasi, kapil vena yang melebar, dan terbentuknya ulkus. Nah, oklusi vena dalam itu dapat menyebabkan kaudikasi vena yang membaik dengan istirahat. Kemudian juga terjadi perubahan kulit termasuk hiperpigmentasi kulit akibat pengendapan hemosidemen dermatitis eksim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga lupus vena sering terjadi di sepanjang permukaan media di atas malleolus. Kemudian pada pemeriksaan status lokalis itu pada pasien dalam posisi berdiri kita inspeksi apakah terdapat pelebaran vena, hiperpigmentasi, kemudian kita lakukan penilaian terhadap adanya ulkus, kemudian denyut di distalnya dan neuropati. Selanjutnya kita lakukan tes Trendelenburg yang mana ini dapat membantu membedakan CPI yang disebabkan oleh katup vena superficial atau dalam. Caranya yaitu dengan yang pertama kita tekan selangkangan dengan kuat untuk menutup sambungan vena savena mayor, kemudian pasien akan itu dalam keadaan berdiri. Jika tungkainya terisi darah vena, maka katup tidak kompeten pada vena superficial. Nah, ini adalah penyebab dari CPI. Jika tungkai terisi darah vena, maka katup yang menghubungkan vena superficial ke vena dalam itu tidak berfungsi. Jika katup sistem dalam terlibat, maka perawatannya terbatas pada stocking kompresi. Nah, selanjutnya, klasifikasinya sendiri itu berdasarkan CEAP atau Clinical Etiology Anatomy Pathology itu membagi stadium CVI secara klinis. Yang pertama ada C0, itu tidak ada tanda-tanda penyakit vena yang terlihat atau teraba. C1 itu ditemukan telangiektasis atau vena retikular. C2 ada varises dan dibedakan dari vena retikular dengan diameternya itu lebih dari 3 mili. Kemudian ada C3 ada edema. Kemudian C4 perubahan pada kulit sekunder terhadap penyakit vena kronik. Kemudian ada luka dengan CVI dan makin normal. Dan kemudian C4A itu adanya pigmentasi atau eksisi. Kemudian C4B ada lipodermatosklerosis atau atrophy branch. Kemudian C5 itu ada ulkus vena yang sembuh dan C6 ulkus vena aktif. Nah, ini ada gambarannya. Ini gambaran C0 tadi yang dapat tidak tampak dan tidak teraba adanya tanda-tanda dari penyakit vena. Kemudian C1 ditemukan ada telangiektasis dan retikular, kemudian ada C2 ditemukannya ada pelebaran vena, varicose vein. Nah, yang C3 ada udem, pembengkakan. C4 ada pigmentasi. Jadi ada skin change assigned to venous disease. Kemudian ada C5 itu ditandai dengan adanya ulcer yang sembuh dan C6 itu ada ulcer yang aktif. Nah, untuk diagnosis berupa pemeriksaan penunjang itu dapat dilakukan USG Doppler. Ini merupakan metode yang paling sering digunakan dan direkomendasikan untuk menilai etiologi dan anatomi serta mendiagnosis CVI. Kemudian ada sonografi, ini untuk melihat kondisi pembuluh darah vena yang diduga mengalami insufisiensi dengan bantuan sinar dan zat kontras. Ini berguna untuk mengevaluasi vena proksimal dan struktur di sekitarnya untuk menilai kompresi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian untuk tata laksananya, penata laksananya itu bertujuan dalam mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi edema, kemudian menstabilkan penampilan kulit serta mengurangi keluhan varises. Terapi insufisiensi vena kronik pada awalnya dengan konsentratif untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi dan progresivitas penyakit. Yaitu dengan dilakukannya yang pertama itu mengangkat tungkai pada posisi yang lebih tinggi, kemudian olahraga teratur dengan bertujuan untuk meningkatkan pompa otot betis, kemudian manajemen berat badan, pemakaian stocking sebagai kompresi, penggunaan OI jika diperlukan, kemudian dilakukan hepatogenese vakuum lainnya, kemudian menjaga kelembapan kulit dan perawatan kulit dan luka. Nah, untuk intervensi aktif
yaitu ada ketegangan bedah, gitu. Ada skleroterapi, ini digunakan untuk mengobati dari telangiectasis ventricular varices yang diameternya 1-4 mm dan venous. Skleroterapi ini digunakan sebagai terapi primer atau dapat bersamaan dengan prosedur bedah. Sklerosen ini dapat disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada terapi ablasi, di mana ini penggunaan energi termal atau radiofrekuensi untuk mengobliterasi dari pembuluh darah vena. Selanjutnya, teknik bedah. Teknik bedah yang pertama ada stripping, yaitu pengambilan seluruh atau sebagian batang utama vena vena. Nah, komplikasinya meliputi trombosis vena itu 5,3%, emboli paru 0,06%, dan komplikasi luka termasuk infeksi 2,2%. Kemudian ada ligasi vena dengan phlebectomy, hidrosis femoral junction telah dipertimbangkan sebagai terapi standar pasien CVI. Tindakan pada CVI ini misalkan perbaikan bermakna pada hemodinamika vena yang dapat menghilangkan gejala stadium lanjut dan membantu penyembuhan dari urus. Kemudian ada surgery. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu cellulitisnya. Jadi kan tadi koneksi ini itu bisa terjadi infeksi, bisa menyebabkan infeksi. Salah satunya itu ada cellulitis. Nah, cellulitis sendiri itu adalah infeksi pada kulit yang biasanya disebabkan oleh bakteri dan bersifat akut yang menyebabkan peradangan pada dermis bagian dalam dan jaringan subkutan di sekitarnya. Nah, etiologinya itu paling sering disebabkan oleh bakteri, di mana itu adalah Streptococcus beta hemolytic loci, yaitu Streptococcus aureus. Nah, faktor risikonya itu mencakup semua hal yang menyebabkan rusaknya pelindung kulit, seperti cedera kulit, sayatan bedah, kerusakan detak infus, celah di antara jari kaki, gigitan serangga, gigitan binatang, dan infeksi kulit lainnya. Kemudian pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, venous insufficiency seperti materi sebelumnya, kemudian peripheral artery disease dan lymphedema juga memiliki risiko tinggi terkena celulitis. Nah, epidemiologinya sendiri lebih dari 14 juta kasus terjadi di Amerika Serikat tiap tahunnya. Dilaporkan ada sekitar 50 kasus per 1.000 pasien per tahunnya. Sering terjadi pada orang dewasa parubaya dan lebih tua, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Untuk diagnosis dari anamnesis itu biasanya pasien datang dengan keluhan area kulit yang terasa nyeri, merah, bengkak, dan hangat. Pasien juga datang dengan gejala malaise, kelelahan, dan juga demam. Ya, biasanya itu batasnya tanpa tegas. Kemudian pasien juga kita tanyakan riwayat penyakit yang dideritanya dan fokus pada konteks di mana terjadinya perubahan kulit atau awal mulanya cellulitis terjadi. Kemudian ditanyakan apakah baru saja mengalami trauma atau cedera, kemudian memiliki riwayat digigit serangga atau binatang. Dan juga ditanyakan riwayat penyakit dahulu yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan kondisi kronis yang mempengaruhi pasien terhadap celulitis. Seperti yang tadi ada diabetes mellitus, stasis vena, kemudian ada peripheral artery disease, tinea pedis chronic, dan juga lymphedema. Pada pemeriksaan fisik, yaitu status lokalis, itu biasanya celulitis terjadi pada ekstremitas bawah, tapi dia bisa terjadi juga di area atau dimanapun, baik itu di tangan maupun nanti ada juga di mata. Kemudian dia jarang terjadi secara bilateral. Kemudian dilakukan pemeriksaan palpasi untuk melihat fluktuasi yang mengindikasikan adanya abses. Dan pada saat meraba daerah yang lembut, itu kita pastikan adanya rasa hangat, nyeri tekan, atau drainase bertanda. Biasanya juga ditemukan adanya edema, rasa dan nyeri tekan. Kemudian jika terjadi di ekstremitas bawah, lakukan pemeriksaan yang cermat pada sela-sela jari. Nah, selanjutnya kita periksa juga lanjut daginya dan dilihat juga apakah ada vesikel, bula, periode orange, dan limfadenopati. Kemudian dicari di mana sumber luka yang menjadi sumber dari potensial celulitis. Pemeriksaan penunjang itu yang pertama ada pemeriksaan laboratorium, dapat ditemukan adanya peningkatan dari leukosit, CRP, dan NR-nya. Kemudian pada kultur darah, pasien dengan yang mengalami sistem kekebalan yang lemah atau mengalami cedera akibat perendaman atau gigitan binatang. Selain itu, untuk melihat apakah sudah ada terjadinya sepsis. Kemudian bisa kita lakukan pencitraan juga pada pedoman praktik infectious disease Society of America itu merekomendasikan untuk tidak melakukan pencitraan pada area yang terinfeksi kecuali pada pasien dengan neutropenia demam.
Nah, USG ini untuk mengetahui apakah ada status vena atau peripheral arterial disease yang merupakan faktor risiko terjadinya selulitis. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, farmakologinya, pasien dengan selulitis yang tidak ada tanda infeksi sistemik, maka kita berikan antibiotik untuk Streptococcus minimal 5 hari. Jika selulitisnya non-purulen, kita berikan Cephalexin 500 mg per 6 jam. Jika ada alergi, kemudian diganti dengan Clindamycin 300 ml sampai 450 mg per 6 jam. Jika selulitisnya purulen, yang bisa ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus, resistensi penicillin, selulitis yang berhubungan dengan abses atau luka tusuk luas, atau riwayat penggunaan obat intravena, maka diberikan trimethoprim sulfamethoxazole atau potrimethazole yang 960 mg 2 kali per hari selama 5 hari, ditambah dengan Cephalexin 500 mg per 6 jam. Jika alergi, maka diganti dengan Clindamycin 300 ml sampai 450 mg per 6 jam. Jika tidak ada faktor risiko MRSA, maka diberikan pengobatan intravena yang diturunkan jadi Cephalexin selama 5 hari. Kemudian pasien dengan imunokompromis itu kita berikan antibiotik parenteral spektrum luas, contohnya itu vancomycin ditambah dengan piperacillin, tazobactam atau carbapenem. Nah, untuk penanganan farmakologi dapat dilakukan tirah baring, kemudian ditinggikan kaki yang sakit dan kita rawat luka.